Selamat sore ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan beribadah persekutuan kaum perempuan secara vertikal. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan sambutan dari pengurus PKP. Shalom ibu-ibu yang terkasih. Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan nikmat dan keselamatan sehingga kita dapat beribadah virtual pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2021. Tapi kami yakin dan percaya ibu-ibu Persatuan Kaum Perempuan Anugerah Bekasi selalu senantiasa rindu untuk memuji Tuhan. Dan ibadah di sore hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Pukul Hati. Sekali lagi, kami atas nama pengurus Persatuan Kaum Perempuan Anugerah Bekasi mengucapkan terima kasih dan selamat beribadah. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, selamat datang dalam ibadah virtual Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan. Kiranya ibadah ini membawa sukacita serta menjadi berkat bagi hidup beriman kita dan menjadi hormat serta kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Mari kita berdiri, kita menyanyi himne Pelkat PKP bait 1, 2, dan 3.
Tuhan Yesus, kita masuk dalam ibadah untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita akan menyanyi dari Kidung Keesaan 8, bait yang pertama. Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus ya Bapa, mengucapkan segala puji syukur dan terima kasih atas segala penyertaan-Mu ya Tuhan, hingga sampai saat ini kami boleh di tempat ini dengan selamat, di mana kami ya Tuhan akan mengikuti ibadah secara virtual persekutuan kaum perempuan. Bapa, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah peribadatan kami pada saat ini. Kami menyerahkan Bapak Pendeta Oto Kalihatu ya Tuhan, yang pada saat ini akan menyampaikan firman-Mu. Berikanlah hikmat serta kebijaksanaan ya Tuhan. Kiranya dengan firman yang ditaburkan senantiasa memberikan pertumbuhan bagi iman kami. Inilah ibadah kami ya Tuhan, kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam tangan kasih-Mu. Amin. Dipersilahkan duduk. Kita akan menyanyi kembali dari Kidung Keesaan 211, Insan Tangisi Dosa. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan diri kita untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Mari kita masuk dalam satu teduh sejenak. Kita berdoa.
Ya Allah di surga saat ini, sebagai persekutuan kaum perempuan GPB Jemaat Anugerah, kami siap untuk mendengar firman. Roh Kudus boleh bekerja menguasai hamba-Mu ini, agar dimampukan memberitakan pengajaran. Dan sebagai kaum perempuan GPB, khususnya yang ada di Jemaat Anugerah Bekasi ini, kami boleh mendengar firman-Mu, kami mengerti, dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami. Ampunilah dosa dan salah kami, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 23 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Matius pasal 23 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8 yang menyatakan, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Hosiana. Silakan duduk kembali. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di zamannya Yesus cukup terkenal sebagai seorang tokoh yang sangat kontroversi. Ia penuh dengan kata-kata yang sangat memberikan penghiburan dan kekuatan. Ia dikenal sebagai tokoh yang sangat lemah lembut, mau menyambut siapa saja orang yang mendekat kepadanya. Tidak peduli apakah orang itu adalah tokoh masyarakat ataupun rakyat jelata. Tidak peduli siapapun orang itu, apakah orang itu dipandang orang yang berdosa atau orang yang dianggap suci. Yesus senantiasa mau bergaul dengan mereka, dengan siapa saja, bahkan mau menerima mereka bila mereka mendekat kepadanya. Pada sisi yang lain, Yesus bukanlah orang yang juga di masa itu kata-katanya menyenangkan, tetapi dia juga adalah orang yang di masa itu kata-katanya dapat mengkritik tajam, bahkan membongkar segala keburukan-keburukan yang disembunyikan orang. Yesus terkenal sebagai orang di masa itu yang kata-katanya bukan hanya lembut, tetapi kadang juga pedas dan sangat menyakitkan. Ya, dalam hidup ini saudara-saudara, apa yang ditampakkan oleh Yesus, saya kira juga adalah hal yang biasa kita lihat dan kita alami. Kita kadang berhadapan dengan orang yang penuh dengan kelemah lembutan, sikap yang mau menerima dan menyambut kita. Tetapi kita juga kadang
berjumpa dengan orang yang kata-katanya cukup pedas, cukup tajam, orang yang senantiasa menunjukkan kritik terhadap kehidupan yang kita nampakkan. Dan apa yang ditampakkan lewat pembacaan kita di hari ini, saudara-saudara, memperlihatkan kepada kita bagaimana Yesus mengkritik kehidupan yang ditunjukkan oleh pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh agama Yahudi di masa itu, khususnya kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ingat, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini adalah pemuka-pemuka agama Yahudi di masa itu. Mereka adalah orang-orang yang sangat dihargai, orang-orang yang sangat dihormati. Mereka adalah orang-orang yang dianggap sangat menguasai hukum Taurat. Dan mereka adalah orang-orang yang dianggap sangat memahami Allah dan pengajarannya. Bahkan mereka adalah orang-orang yang dipandang selalu melakukan kebenaran pengajaran Allah itu. Menarik kritik yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Yesus menyoroti kehidupan yang ditampakkan oleh para pemimpin-pemimpin agama Yahudi itu. Bagi Yesus, mereka hanya menampakkan kehidupan keagamaan secara lahiriah. Pakai baju yang menandakan identitas keagamaannya, dengan jubahnya, dengan tali sembayangnya yang lebar, kemudian juga dengan jumbai mereka yang panjang. Begitu juga mereka selalu mau tampil di depan untuk dapat dilihat orang. Yesus menyoroti tentang kehidupan keagamaan yang kelihatan yang mereka tunjukkan. Saya juga berpikir, mengapa kritik ini disampaikan Yesus? Bukankah adalah hal yang wajar bila seorang tokoh agama maka dia mengenakan pakaian-pakaian keagamaan. Dia juga biasa akan tampil di depan dan masyarakat sekitar tentu akan menghormati dia. Bukankah itu adalah hal yang wajar dan biasa? Tetapi kenapa nada Yesus merupakan nada yang cukup ketus? Nada yang merupakan suatu teguran, bahkan satu nada yang menunjukkan kritik Yesus terhadap kehidupan mereka. Ya, Yesus mau menyoroti bahwa para pemimpin-pemimpin agama ini, mereka memang selalu mau tampil beda. Dan mereka adalah orang-orang, bagi Yesus adalah orang yang sangat mengharapkan pujian bagi dirinya. Mereka adalah orang-orang yang sangat mengharapkan dihargai dan dihormati oleh banyak orang. Bahkan mereka adalah orang-orang yang selalu mengangkat dirinya tinggi di antara orang-orang lain. Mereka senantiasa mengharapkan pujian dari masyarakat terhadap diri mereka. Inilah sisi iman kelihatan yang ditampakkan oleh para pemimpin-pemimpin agama, ahli Taurat dan kaum Farisi di masa itu. Yesus sebenarnya mau menyampaikan bahwa dalam kehidupan keagamaan ini memang ada sisi iman yang kelihatan.
dan ada sisi iman yang tidak kelihatan. Bahwa sisi iman yang kelihatan inilah yang ditunjukkan oleh kaum Farisi maupun ahli Taurat di tengah-tengah kehidupannya. Mereka menjalankan keagamaan mereka hanya untuk dilihat, hanya untuk mendapat pujian. Mereka melaksanakan keagamaannya hanya agar dihormati dan dipandang tinggi oleh banyak orang. Padahal dalam keagamaan yang dihormati, yang dipuji, yang dipandang tinggi hanyalah Allah, bukan seorang pemimpin manusia. Allah lah yang tinggi, Allah lah yang harus dihormati, Allah lah yang patut dipuji, bukan diri seorang yang melayani Tuhan. Tentunya saudara-saudara, dengan kritik yang Yesus sampaikan dengan kalimat sindiran ini, tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Yesus mau mengingatkan banyak orang bahwa sebagai sesama manusia, kita semua adalah saudara, kita semua adalah sederajat, kita semua adalah sama, tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang rendah. Di mata Allah semua orang adalah sederajat dan sama, dan setiap orang seharusnya memandang yang lain sebagai saudaranya, mau menerima dan mau memberi di tengah-tengah kehidupan. Inilah yang Yesus soroti. Yesus ingin ingatkan kepada kita semua bahwa dalam kehidupan beriman ini, ingatlah, ada sisi iman yang kelihatan dan ada sisi iman yang tidak kelihatan. Dan sisi iman yang kelihatan itu seperti yang ditunjukkan oleh kaum Farisi ini. Tetapi sisi iman yang tidak kelihatan menyangkut sikap hati kita, menyangkut cara berpikir kita, menyangkut rasa dan perasaan kita terhadap Allah. Ya, Yesus ingin mengarahkan orang bahwa dalam keagamaan, ingat, kehidupan kita harus terarah kepada Allah, bukan kepada diri sendiri. Kehidupan seorang yang beragama, seorang yang beriman kepada Tuhan adalah kehidupan yang memfokuskan kehidupannya hanya kepada Allah. Dan hanya Allah lah yang patut dipuji, hanya Allah lah yang patut dimuliakan, hanya Allah lah yang patut dihormati, hanya Allah lah yang patut ditinggikan dalam hidup ini, bukan diri kita. Ya, kritik yang Yesus sampaikan ini mau mengingatkan setiap orang, hati-hati dalam hidup ini. Jangan terjebak dalam sikap kehidupan beriman yang hanya sisi kelihatan, hanya menunjukkan sikap hidup keagamaan lahiriah, mau dilihat orang. Tetapi sikap hati inilah yang penting, yang juga patut ditunjukkan. Bagaimana sikap hati kita yang sesungguhnya kepada Allah? Bagaimana sikap hati kita yang sesungguhnya kepada orang lain yang kita anggap sebagai saudara? Dalam kehidupan beriman, kita bisa saja rajin datang ke gereja, kita bisa saja rajin ikut ibadah. Tetapi kalau sikap hati kita tidak menganggap orang lain sebagai saudara, maka sisi iman yang tidak kelihatan itu tidak ada di dalam diri kita. Seharusnya ketika kita rajin ke gereja, kita rajin beribadah, maka sikap hati kita kepada orang lain adalah sikap hati yang mau menyambut dan mau menerima, bahkan menghargai orang lain. Inilah sisi iman yang harus kita juga perhatikan dalam kehidupan, agar kehidupan kita tidak dikritik oleh Yesus. Ibu-ibu mungkin mengingat kata-kata Yesus yang kadang-kala sulit dicerna. Ya, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu, tentu sangat membingungkan. Bagaimana mungkin kalau tangan kanan beri, pasti tangan kiri juga tahu.
Tetapi yang Yesus mau katakan dengan kata-kata itu sederhana. Ada sisi iman yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Kita memberi kelihatan, tapi sikap hati kita dalam memberi, apakah hanya mencari pujian, hanya cari nama, hanya ingin dipuji, dihormati? Itulah sikap iman yang tidak kelihatan, yang tangan kiri tidak perlu tahu. Itu bahasa Yesus dalam bahasa kiasannya. Begitu juga dalam kehidupan kita perseorangan. Ingat, nama PKP, Persekutuan Kaum Perempuan, dulu namanya PW, Persatuan Wanita. Kenapa dipilih persatuan? Karena ibu-ibu sering susah bersatu. Kemudian sekarang berubah menjadi PKP. Orang suka plesetkan hati-hati, Persekutuan Kurang Perdamaian. Padahal bukan itu, di Persekutuan Kaum Perempuan. Ini menyangkut sikap hati kita dalam kita beribadah. Kita harus tunjukkan sikap iman yang kelihatan sebagai kaum perempuan. Kita rajin beribadah, kita rajin melakukan aktivitas keagamaan, dan ibadah ini dengan sikap hati yang sungguh takluk, sungguh tunduk kepada Allah, sungguh mengasihi Allah, sehingga kita bisa mengasihi sesama kita bisa menyambut sesama kita, agar kita tidak dikritik oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Ibu, mari kita satu dalam syafaat kita berdoa. Di hari ini Tuhan, lewat kritik Yesus terhadap para tokoh-tokoh dan pemimpin agama yang ingin mencari pujian bagi dirinya, yang hanya mencari kehormatan, kami semakin menyadari bahwa sisi kehidupan beriman kami ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan. Kami sering memperlihatkan kehidupan yang kelihatan. Kami taat, kami setia, kami seorang yang beragama, kami seorang yang mau beribadah. Tetapi kami kadang kurang memperhatikan sikap hati kami, bahwa apakah kami sungguh-sungguh beribadah, apakah kami sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, apakah kami sungguh-sungguh memperhatikan firman-Mu dan bertekad mau melakukan firman-Mu itu dalam hidup ini.
Inilah sisi iman yang tidak kelihatan, yang kadangkala kurang bertumbuh di dalam diri kami. Ya Tuhan, kami ingin menjadi anak-anak-Mu yang setia. Kami tidak ingin dikritik oleh-Mu. Karena itu mampukanlah kami menunjukkan sisi kehidupan beriman kami, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, sikap hati kami. Kami hanya terarah untuk memuji Tuhan, membesarkan Tuhan melalui sikap hidup kami, bukan membesarkan diri kami. Kami hanya mau menghormati dan meninggikan Engkau, bukan kami mau meninggikan diri kami. Mampukan kami untuk beriman, beragama sesuai dengan pengajaran firman-Mu ini Tuhan, agar kehidupan kami sungguh boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkati pengurus Pelkat PKP dalam mereka mempersiapkan berbagai pelayanan-pelayanan di dalam jemaat-Mu bagi kaum ibu yang ada, kaum perempuan GPIB. Tuhan berkati mereka yang boleh memberi hati, memberi diri, memberi hidup mereka untuk melayani Engkau. Berkati pengurus yang ada, mampukan mereka selalu sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa. Mereka berjalan bersama-sama dalam persaudaraan, dalam keberadaan kasih-Mu, bahkan bersama-sama. Mereka mengajak setiap kaum perempuan GPIB, khususnya yang ada di Jemaat Anugerah Bekasi ini, untuk hidup menjadi saksi-saksi Tuhan, untuk hidup yang melayani Tuhan, bahkan hidup untuk meninggikan Tuhan dalam kehidupan. Berkati firman-Mu Tuhan, bagaimana yang telah tertabur ini, dan berkatilah pengurus Pelkat PKP yang ada, agar mereka dimampukan menjadi saksi-saksi Tuhan, alat-alat Tuhan. Berkati rumah tangga mereka, berkati anak-anak mereka, suami mereka, bahkan kaum keluarga mereka di tengah-tengah menjalani kehidupan ini. Tuhan yang tahu sikap hati setiap orang, sisi iman yang tidak kelihatan. Tuhan sangat mengerti keinginan dan kerinduan setiap kaum perempuan yang ada dalam jemaat-Mu ini. Tuhan tahu kerinduan mereka, dambaan mereka. Karena itu Tuhan mau menjawab segala kerinduan dan dambaan hati yang ada. Berkati ibu-ibu yang dalam pergumulan kehidupannya. Berkati mereka yang menggumuli anak-anaknya, menggumuli suami, bahkan karir, pekerjaan. Segala yang mereka gumulkan, Tuhan mau memenangkan mereka dari berbagai pergumulan yang ada. Setiap kaum perempuan GPIB, khususnya yang ada di Jemaat Anugerah ini, kami serahkan dalam tangan kasih, tangan pimpinan, tangan penyertaan Tuhan. Dan Tuhan menyatakan berkat Tuhan dalam kehidupannya dan keluarganya. Kami berdoa bagi pengurus Pelkat lainnya, para presbiter yang ada, mereka yang setia melayani di dalam gereja-Mu ini ya Allah. Berkati mereka, lihatlah hati yang mereka berikan, lihatlah hidup yang mereka persembahkan. Kiranya semua boleh berbau harum di hadapan-Mu, dan Tuhan sendiri yang akan memuji, bahkan Tuhan sendiri yang akan menganugerahkan berkat, bahkan melimpahkan berbagai karunia di tengah-tengah kehidupan warga gereja-Mu ini. Berbagai program kerja yang sedang disusun lewat tim PKA yang sedang bekerja, Tuhan berkati setiap anggota tim PKA teristimewa Pelkat PKP yang terlibat dalam penyusunan program kerja dan anggaran. Tuhan mampukan mereka untuk dapat mempersiapkan tanggung jawab dan pekerjaan pelayanan setahun ke depan. Karena itu berkati segala yang direncanakan dan segala yang sedang dibangun. Ya Allah di surga, kami juga berdoa bagi setiap warga gereja-Mu yang dengan sukacita memberi bagi gereja-Mu ini persembahan-persembahan yang mereka berikan. Kiranya Tuhan melihat hati yang dipersembahkan. Tuhan yang melipat gandakan berkat di tengah-tengah kehidupan mereka. Bahkan mereka boleh menikmati kasih dan rahmat Tuhan dalam hari-hari hidup. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan mau melawat dan menjamah mereka agar mengalami kesembuhan.
mereka yang boleh merasakan pertambahan usia baik hari perkawinan maupun hari kelahiran. Tuhan tambahkan iman, pengharapan kasih-Nya, kesehatan dan kekuatan dalam mereka menjalani kehidupan dalam usia yang baru. Mereka yang telah berusia lanjut juga Tuhan berkati. Tuhan pakai mereka di tengah usia yang semakin bertambah untuk dapat meneruskan bahkan membekali anak cucu dengan iman yang dimiliki. Tak lupa juga kami berdoa agar kesehatan dan kekuatan senantiasa Tuhan anugerahkan bagi mereka yang telah berusia lanjut. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami, kiranya dalam berkat-Mu mereka senantiasa dimampukan memimpin negeri ini, bahkan mengelola negeri ini untuk dapat hidup dalam keamanan, kedamaian, kesejahteraan, bahkan dalam kehidupan saling menghargai sesama anak bangsa. Karena itu pada pemimpin-pemimpin kami, bahkan anak-anak Tuhan yang terlibat dalam kepemimpinan, kami serahkan dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Ya Allah di surga, seluruh keberadaan kehidupan kami serahkan dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu dalam hari-hari hidup teristimewa kami sebagai kaum ibu di tengah-tengah menjalani tanggung jawab kami dalam keluarga yang kami miliki. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada Allah sambil mengingat kata Alkitab dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari Kitab Bakti 89 bait pertama dan ketiga. Amin.
berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kembali kami datang mendiri tahtamu yang kudus Bapa. Di saat ini kami mengucap syukur karena di dalam peribadahan pada malam saat ini kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya firman yang sudah kami perdengarkan ini senantiasa menjadi pegangan di dalam kami menjalani kehidupan kami dari hari lepas hari. Bapa, pada saat ini kami juga sudah boleh memberikan persembahan kepadamu. Kami memberikan persembahan ini ya Tuhan, bukan karena Engkau kekurangan, akan tetapi ya Tuhan, persembahan kami yang kami berikan ini senantiasa hanya karena Engkau adalah sumber berkat yang senantiasa melimpahkan berkat-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Terimalah ucapan syukur kami ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali menjalani kehidupan kita. Biarlah kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam hari-hari ini. Kita melakukan Kidung Kesan 595, bait 1 dan 2. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kami yang bertugas di saat ini mengucapkan selamat
memasuki hari-hari hidup dalam pemeliharaan Tuhan, dan kiranya kasih dan rahmat Tuhan senantiasa Tuhan curahkan bagi ibu-ibu sekalian. Salam damai bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.